Halo, salam selamat pagi. Hari ini kita ada di tanggal 10 Agustus 2020, minggu ketiga untuk pembelajaran daring. Nah, pada minggu ketiga ini kita akan masuk di pelajaran kimia yang akan berlangsung selama 5 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Kita akan membahas 2 KD. Nah, untuk KD kali ini saya sedikit loncat ke KD 3.3 karena KD ini saya anggap mudah untuk dilakukan melalui pembelajaran daring. Nah, KD 3.3 akan membahas soal penyetaraan reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Pada video singkat kali ini, saya akan memberikan instruksi kepada kalian berupa petunjuk pengerjaan soal sehingga mempermudah kalian dalam mengerjakan LKPD yang terdapat di Google Classroom. Nah, sedikit penjelasan soal reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi reduksi oksidasi. Ya, jadi suatu reaksi kimia yang terdapat 2 reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, berbeda dengan reaksi sederhana, reaksi redoks ini mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda dalam proses untuk penyetaraannya. Oleh karena itu, kalian harus tahu teknik atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks sehingga mempermudah kalian dalam menyelesaikan KD ini. Terima kasih. Nah, untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks di dalam kimia ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dengan metode bilangan oksidasi dan yang kedua adalah metode setengah reaksi. Tapi pada dasarnya untuk cara yang pertama metode bilangan oksidasi, kita harus tahu aturan untuk mengetahui nomor biloks dari suatu unsur tertentu. Jadi penting untuk kita kembali mempelajari materi kelas 10 semester 2 tentang reaksi reduksi dan oksidasi, karena melalui penguasaan materi tersebut kalian akan mengetahui nomor bilangan oksidasi dari suatu unsur. Jadi modul kelas 10 semester 2 itu wajib dibuka kembali sehingga mempermudah kalian dalam mengerjakan pengerjaan soal seperti ini. Nah, selain itu saya juga akan melengkapi kalian dengan aturan untuk penyetaraan reaksi, baik itu reaksi baik untuk dengan cara bilangan oksidasi maupun dengan cara metode setengah reaksi. Jadi perhatikan tutorialnya, saya akan memberikan 1 contoh soal dan pengerjaannya itu sehingga akan mempermudah kalian dalam mengerjakan LKPD. Setelah mendengarkan video tutorial yang saya berikan, saya harapkan kalian mudah untuk mengerjakan LKPD dan LKPD ini dapat kalian kerjakan tepat waktu. Deadline untuk pengumpulan LKPD penyetaraan reaksi redoks itu tanggal 11 Agustus 2020 sebelum jam 12 malam. Jadi pastikan betul kalian melihat tutorial kali ini sehingga kalian bisa mengerjakan. Dan apabila terdapat kendala dalam mengerjakan soal tersebut, silakan menghubungi saya via WA sehingga saya akan membantu menjelaskannya lebih lanjut. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan masuk di video pembahasan soal dengan metode yang pertama, yaitu metode setengah reaksi. Nah, metode setengah reaksi sendiri ada 2 bagian. Yang pertama yang berlangsung dalam suasana asam dan yang kedua berlangsung dalam suasana basah. Sebagai pendahuluannya saya akan menjelaskan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Silakan mengikuti video pembahasannya. Baik, secara singkat saya akan menjelaskan dengan cepat cara untuk menyelesaikan metode setengah reaksi dalam kondisi asam. Di sini ada 8 cara yang saya berikan. Yang pertama adalah membuat setengah reaksi pertama. Jadi kamu harus membuat setengah reaksi pertama dan setengah reaksi yang kedua. Saya akan menjelaskan untuk setengah reaksi yang pertama. Selanjutnya yang kedua, menyetarakan jumlah atom selain atom H dan atom O. Yang ketiga, menyetarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O di tempat yang kekurangan atom O. Ingat ya, suasana asam harus menambahkan jumlah H2O di tempat yang kekurangan atom O. Yang keempat, menyetarakan jumlah atom H dengan cara menambahkan ion H+. Yang kelima, setarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Yang keenam, periksakan apakah setengah reaksi sudah setara atau belum. Yang ketujuh, lanjutkan cara nomor 1 sampai 6 untuk reaksi yang kedua. Yang kedelapan, gabungkan antara setengah reaksi pertama dan setengah reaksi kedua sehingga mendapatkan hasil reaksi redoksi yang sudah setara.
Indikator yang kalian gunakan untuk mengetahui apakah suatu reaksi redoks sudah setara atau belum adalah yang pertama, pastikan atom sebelah kiri dan atom sebelah kanan sudah sama. Dan yang kedua, pastikan jumlah muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan sudah sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk di contoh soal untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Tadi sudah saya jelaskan cara-caranya 8 cara. Mari kita melakukan setiap cara pada contoh soal yang tersedia. Contoh soal ini adalah NO3- tambah Cu menghasilkan NO2 tambah Cu2+. Langkah pertama adalah kita membuat setengah reaksi yang pertama. Untuk setengah reaksi yang pertama, kamu lihat tingkat kemiripannya NO3-, otomatis pasangannya itu dengan NO2. Nanti untuk setengah reaksi yang kedua, itu Cu menghasilkan Cu2+. Setengah reaksi yang pertama, NO3- menghasilkan NO2. Kita masuk di langkah yang kedua, yaitu menyetarakan jumlah atom selain atom H dan O. Kita lihat di sini jumlah atom N itu 1, jumlah atom N di sebelah kanan juga 1. Oleh karena itu tidak perlu kita setarakan lagi. Kita masuk di step yang ketiga, yaitu menyetarakan jumlah atom O dengan cara menambahkan H2O di tempat yang kekurangan atom O. Bisa dilihat di sini reaksinya seperti ini. Sebelah kiri jumlah atom O-nya sama dengan 3, di sebelah kanan jumlah atom O-nya sama dengan 2. Oleh karena itu, yang kekurangan atom O terletak di sebelah kanan. Oleh karena itu, kita harus menambahkan H2O sebanyak jumlah O yang kekurangan di sebelah kanan, tempat yang berkurang. Reaksinya akan jadi seperti ini. NO3- tambah NO2 menghasilkan H2O. Sudah? Sehingga jumlah atomnya menjadi setara. Di kiri 3, di kanan 2 tambah 1 menghasilkan 3. Selanjutnya, kita akan menyetarakan jumlah atom H dengan cara menambahkan ion H+ di tempat yang kekurangan atom H. Bisa dilihat di sini, atom H di sebelah kiri tidak ada, di sebelah kanan ada 2. Otomatis kita akan menambahkan ion H+ di sebelah kiri sehingga jumlah atom H-nya menjadi setara. Sehingga reaksinya akan jadi seperti ini. NO3- tambah 2H+ menghasilkan NO2 tambah H2O. Setelah itu kita periksa apakah jumlah atomnya sudah setara belum. N di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. O di sebelah kiri ada 3, sebelah kanan 2 tambah 1 3. H sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Sekarang dari segi jumlah atom sudah dikatakan setara. Tetapi kita harus melihat lagi dari segi jumlah muatan. Kita lihat di sini muatan di sebelah kiri yang pertama. Muatan di sebelah kiri yang pertama NO3 jumlah muatannya -1. Di sebelah kanan 2H+ berarti jumlah muatan sama dengan +2. Sedangkan di bagian kanan jumlah muatan sama dengan 0 atau tidak ada muatan sama sekali. Sehingga dari total muatan sebelah kiri -1 tambah 2 itu sama dengan +1 dan sebelah kanan 0. Kita harus menyetarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan jumlah elektron pada tempat yang memiliki jumlah muatan paling besar. Kita lihat di sini jumlah muatan paling besar adalah +1 di sebelah kiri. Otomatis kita harus menambahkan 1 elektron di sebelah kiri sehingga jumlah muatannya menjadi sama. Perlu diketahui bahwa elektron itu bernilai negatif. Jadi ketika kamu menambahkan elektron di sebelah sisi, artinya kamu sedang mengurangi jumlah muatannya. Jadi reaksinya akan jadi seperti ini. NO3- tambah 2H+ tambah 1 elektron menghasilkan NO2 tambah H2O. Nah, setelah sampai di sini, kita silakan membuktikan apakah sudah setara atau belum. N di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, O di sebelah kiri 3, sebelah kanan ada 2 tambah 1 3. H di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan pun ada 2. Untuk jumlah elektron, sebelah kiri ada -1, sebelah kanan sama dengan +2. Terus ada 1 elektron di sini, kurang 1 berarti. Terus di sebelah kanan ada 0. Kita jumlahkan apakah sudah sama elektronnya atau belum. -1 tambah 2 sama dengan +1, kurang 1 sama dengan 0. Sama-sama jumlah muatannya sudah 0, artinya reaksi ini sudah dikatakan setara karena jumlah atomnya sama dan jumlah elektronnya sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk di setengah reaksi yang kedua. Kalau tadi setengah reaksi yang pertama adalah NO3- tambah NO2, maka di reaksi yang kedua, setengah reaksi yang kedua ada Cu menghasilkan Cu2+. Oke, kita langsung ke step yang kedua, menyetarakan jumlah atom selain atom H dan O. Di sini kita lihat
cuma ada atom Cu saja, yang Cu yang pertama 1 dan yang kedua 1. Otomatis tidak perlu disetarakan lagi. Next step yang ketiga, menyetarakan jumlah atom O dalam reaksi setengah reaksi yang tersedia. Kita lihat di sini, sebelah kiri dan kanan tidak memiliki atom O. Oleh karena itu tidak perlu kita setarakan lagi karena jumlah atomnya tidak tersedia. Step yang keempat, menyetarakan jumlah atom H pada reaksi tersebut. Karena di sini juga tidak memiliki atom H, maka kita tidak perlu melakukan penyetaraan lagi. Kita langsung masuk ke step berikutnya adalah setarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Kita akan menghitung muatan masing-masing. Di sebelah kiri muatannya itu 0, tidak ada muatan. Sebelah kanan muatannya sama dengan plus 2. Sehingga tadi saya sudah contoh caranya kita menambahkan jumlah elektron di tempat yang memiliki jumlah muatan terbesar. Kita lihat di sini, otomatis di sebelah kanan plus 2 itu muatannya paling besar. Sehingga kita menambahkan jumlah muatan atau jumlah elektron di sebelah kanan. Sehingga reaksinya akan jadi seperti ini. Cu menghasilkan Cu2+ dan 2 elektron. Kita lihat sini Cu-nya 1, Cu-nya 1 sudah setara jumlah atomnya. Terus muatannya sebelah kiri 0. Sebelah kanan ada plus 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan bahwa reaksi ini sudah setara. Baik, selanjutnya kita akan menggabungkan setengah reaksi yang pertama dan setengah reaksi yang kedua untuk mendapatkan hasil yang utuh. Setengah reaksi yang pertama adalah NO3- tambah 2H+ tambah 2 tambah elektron menghasilkan NO2 tambah H2O. Setengah reaksi yang kedua, Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Selanjutnya kita akan melakukan eliminasi jumlah elektronnya biar sama elektronnya hilang. Dengan cara itu mengalihkan kali silang jumlah elektronnya. Untuk reaksi yang pertama itu 1 elektron, reaksi yang kedua 2 elektron. Otomatis untuk menghilangkan jumlah elektronnya, reaksi yang pertama kita kalikan 2, dan reaksi yang kedua kita kalikan 1. Dan kita akan memperoleh hasil seperti ini. 2NO3- tambah 4H+ tambah 2 elektron menghasilkan 2NO2 tambah 2H2O. Untuk reaksi yang kedua itu tetap karena dikalikan 1, Cu tambah menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Jumlah elektronnya itu kita hapus karena sama ya. Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. 2NO3- tambah 4H+ tambah Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2NO2 tambah 2H2O. Baik, tahap terakhir yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pembuktian apakah reaksi redoks tersebut sudah setara atau belum. Tadi reaksi yang kita dapatkan adalah 2NO3- tambah 4H+ tambah Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2NO2 tambah 2H2O. Cara untuk membuktikan apakah suatu reaksi redoks sudah setara adalah yang pertama, menentukan jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Yang kedua, menentukan apakah jumlah muatan sebelah kiri sudah sama dengan jumlah muatan sebelah kanan atau belum. Apabila dua indikator tersebut sudah sama, maka reaksi tersebut dapat dikatakan setara. Ayo kita buktikan. Yang pertama dari segi jumlah atom. Atom N di sebelah kiri adalah 2. Atom N di sebelah kanan juga tersedia 2. Atom O di sebelah kiri ada 6. Di sebelah kanan ada 4 tambah 2, 6. Sudah setara. Atom H di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan juga tersedia 4. Kemudian atom Cu sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Maka dari segi jumlah atom dapat dikatakan bahwa reaksi ini sudah setara. Selanjutnya kita ke pembuktian yang kedua adalah dengan cara membuktikan apakah jumlah muatannya sudah sama atau belum. Kita analisis satu persatu dari sebelah kiri. Kita lihat sini untuk NO3 ada 2 muatannya min 1, jadi otomatis muatannya menjadi min 2. Selanjutnya H ada 4 plus 4 ya. Terus sebelah kanan ada plus 2. Dan kita langsung analisis apakah jumlah muatan sebelah kiri sama tidak dengan muatan sebelah kanan. Kita lihat min 2 tambah 4 sama dengan plus 2. Sebelah kiri jumlah muatannya plus 2, sebelah kanan juga jumlah muatannya itu plus 2. Jadi dapat dikatakan bahwa reaksi ini sudah setara.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyetaraan reaksi redoks, yaitu untuk menyetarakan reaksi redoks kita akan menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah dari segi jumlah atom, dan yang kedua dari segi jumlah muatan. Apabila jumlah atom sebelah kiri sudah sama dengan jumlah atom di ruas sebelah kanan, dan jumlah muatan di sebelah kiri sama dengan jumlah muatan di sebelah kanan, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut sudah setara. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks dengan setengah reaksi dalam suasana basal. Ya, sebenarnya hampir sama, 8 cara ini hampir sama saja, tetapi untuk asam dan basa terdapat sedikit perbedaan. Mari kita langsung melihat step by step-nya. Dalam suasana basa, yang pertama, membuat setengah reaksi pertama dan setengah reaksi yang kedua. Yang kedua, menyetarakan jumlah atom selain atom H dan atom O. Yang ketiga, ini yang menjadi perbedaannya ya, menyetarakan jumlah atom O dengan cara menambahkan H2O di tempat yang kelebihan atom O sebanyak dia punya kelebihan, ya. Jadi di sini misalnya ada sebelah kirinya lebih 2, ya, sebelah kanannya itu kurang, maka kamu harus menambahkan jumlah atom O di tempat yang kelebihan atom O sejumlah dia punya kelebihan. Ya, yang keempat, menyetarakan jumlah H dengan menambahkan ion OH-. Kalau tadi dalam suasana asam menyetarakan jumlah atom H-nya itu dengan cara menambahkan ion H+, maka beda untuk suasana basa itu kamu menyetarakan jumlah H-nya dengan menambahkan ion OH-. Setelah itu yang kelima, kamu akan menyetarakan jumlah elektron. Ingat, elektron itu bernilai negatif. Jadi kamu harus menambahkan elektron di tempat yang memiliki jumlah muatan terbesar. Yang keenam, periksalah apakah setengah reaksi sudah setara atau belum. Apabila sudah setara, kamu langsung masuk ke step berikutnya, yaitu setengah reaksi yang kedua. Yang keenam, lakukan cara 1 sampai 6 yang sudah saya jelaskan tadi untuk setengah reaksi yang kedua. Dan yang kedelapan, gabungkan antara setengah reaksi pertama dan setengah reaksi kedua sehingga menghasilkan satu reaksi yang utuh. Nah, bagian terakhir adalah kita akan melakukan pembuktian apakah reaksi redoks tersebut sudah setara atau belum. Sudah saya jelaskan di pertama tadi, untuk membuktikan apakah reaksi redoks sudah setara, kita menggunakan dua indikator. Indikator yang pertama adalah indikator jumlah atom. Perhatikan betul bahwa jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Apabila sudah setara, kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu jumlah muatan. Pastikan betul bahwa jumlah muatan di sebelah kiri sama dengan jumlah muatan di sebelah kanan. Apabila jumlah atom di sebelah kiri sudah sama dengan jumlah atom di sebelah kanan, selanjutnya jumlah muatan di sebelah kiri sudah sama dengan jumlah muatan di sebelah kanan, maka dapat dipastikan bahwa reaksi yang sedang kamu kerjakan itu sudah setara. Nah, sekian tutorial yang bisa saya berikan untuk menyelesaikan penyetaraan redoks dengan metode setengah reaksi baik dalam suasana asam dan suasana basa. Setelah mendengarkan atau melihat video ini, silakan kalian mendownload LKPD yang terdapat di Google Classroom dan segera menyelesaikan soal-soal yang tersedia pada LKPD tersebut. LKPD yang kalian kerjakan adalah LKPD tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi baik dalam suasana asam dan suasana basa. Waktu pengerjaan ini akan dimulai hari ini dan berakhir besok tanggal 11 Agustus 2020 sebelum jam 12 malam. Pastikan betul kalian mengerjakan dengan baik dan memperoleh nilai yang terbaik. Apabila dalam pengerjaan ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan menghubungi saya di WhatsApp grup atau bisa juga di forum di Google Classroom. Semangat untuk kalian, dan saya pastikan bahwa apabila kalian belajar dengan baik, maka materi ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dan juga kalian bisa melihat berbagai macam video tutorial lainnya yang terdapat di YouTube untuk membantu kalian dalam menyelesaikan semua tugas ini dengan baik. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.